Indonesia masih menghadapi permasalahan gizi yang berdampak serius terhadap kualitas sumber daya manusia. Salah satu permasalahan kekurangan gizi di Indonesia yang masih cukup tinggi yaitu masalah pendek atau stunting. Lalu, bagaimana angka kejadian stunting di Indonesia? Berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia pada tahun 2019, prevalensi balita stunting di Indonesia mencapai 27,7%, yang artinya 1 dari 4 balita di Indonesia mengalami stunting. Dan pada tahun 2021, prevalensi tersebut menurun menjadi 24,4%. Padahal, menurut WHO, masalah kesehatan masyarakat dapat dianggap kronis apabila prevalensi stunting lebih dari 20%. Oleh karena itu, secara nasional, masalah stunting di Indonesia tergolong kronis. Lalu, apa sebenarnya stunting itu dan bagaimana cara mencegahnya? Mari simak video berikut ini. Apa sih stunting itu? Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis. Dampak yang ditimbulkan stunting meliputi terganggunya perkembangan otak, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme dalam tubuh. Jika dibiarkan, penderita stunting akan mudah terkena penyakit tidak menular seperti jantung dan diabetes. Ciri-ciri stunting tidak dapat dideteksi dengan mudah, namun biasanya anak dengan stunting memiliki ciri-ciri berat badan lebih rendah daripada anak seusianya, tinggi badan anak lebih pendek dari anak seusianya, dan pertumbuhan tulang tertunda. Namun, jangan khawatir, stunting dapat dicegah dengan mengoptimalkan 1000 hari pertama kehidupan. Periode ini sangat penting karena semua organ dan jaringan dibentuk untuk fondasi kesehatan manusia selama masa hidupnya. 1000 hari pertama kehidupan dimulai sejak ibu mengandung hingga usia anak 2 tahun. Pada masa kehamilan, kesehatan ibu dan janin harus selalu dipantau dengan cara mengunjungi puskesmas atau pelayanan kesehatan terdekat. Bagi ibu hamil, pilih makanan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan protein, vitamin, dan mineral yang meningkat selama masa kehamilan. Saat bayi sudah lahir, ibu dianjurkan memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan tanpa memberikan makanan dan minuman lainnya. Manfaat ASI eksklusif yaitu bisa mendorong pertumbuhan, mempengaruhi perkembangan kognitif anak, dan mencegah penyakit kronis. Setelah usia 6 bulan, WHO merekomendasikan untuk memberikan makanan pendamping ASI atau MPASI. Karena pada usia tersebut, ASI hanya dapat memenuhi 70% kebutuhan energi, sementara pada usia 9-11 bulan, ASI hanya dapat memenuhi 50% kebutuhan energi. Dan pada usia 12 bulan ke atas, ASI hanya dapat memenuhi 30% kebutuhan energi pada anak, sehingga MPASI harus dapat memenuhi ketidakseimbangan energi tersebut. Setidaknya, MPASI mengandung 4 di antara 7 hal yang meliputi umbi-umbian dan biji-bijian, kacang-kacangan, produk susu atau yogurt dan keju, daging yang meliputi ayam, sapi, dan ikan, telur, buah dan sayuran kaya vitamin A, serta buah dan sayur lainnya. Untuk membantu pemantauan tumbuh kembang anak, orang tua dianjurkan untuk rutin memeriksakan kesehatan pada posyandu atau puskesmas terdekat. Cegah stunting dengan mengoptimalkan 1000 hari pertama kehidupan. Mari bersama cegah stunting untuk generasi yang berkualitas.